Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa murdin wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Teman-teman mahasiswa jurusan arkeologi untuk mata kuliah bahasa Arab ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar melalui media online. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berikan sedikit pemahaman tentang kawaid atau tata bahasa Arab yang sebelumnya kita di kelas dengan bertatap muka telah mempelajari beberapa hal dari pelajaran bahasa Arab, dan kini kita karena terkendala dengan kondisi terdapat bara bahaya dari virus corona, maka kita melakukan studi online. Dan sengaja saya tidak melakukan kuliah online melalui beberapa media, terutama media yang saat ini dikabarkan tidak begitu aman untuk akun media sosial kita ataupun untuk media digital kita, karena banyaknya disusupi oleh para hacker. Untuk itu saya membuat dalam bentuk video rekaman berikut, semoga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bagi yang terkendala untuk bisa mengikuti mata kuliah ini secara online live, tapi bisa dilakukan dengan melihat pada waktu kesempatan yang lain, tentunya di media penyedia video ini. Baiklah, mari kita mulai pada pelajaran. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab ini, terutama untuk mata kuliah bahasa Arab pada kelas jurusan arkeologi ini, yang tentunya mungkin di sini bahasa Arab bisa menjadi penunjang untuk keahlian arkeologi, yaitu terutama terkait tinggalan-tinggalan yang memiliki kaitannya dengan tinggalan yang berkaitan dengan Islam, kemudian berkaitan dengan Arab, karena di Nusantara untuk dari abad 9 sampai abad 19 sampai sekarang ini banyak yang berkaitan atau objek yang berkaitan dengan bahasa Arab. Tentunya dalam hal tulisan kita bisa memahami objek nantinya. Oke, baiklah, kita akan mulai dari pembahasan pertama, yaitu tentang aqsamul kalimah. Aqsamul kalimah ini atau bahasa Indonesia itu pembagian kata. Sebagaimana dalam bahasa lainnya, bahwa bahasa Arab itu memiliki komponen dasar ya untuk membangun sebuah percakapan ataupun komunikasi sesama pengejar bahasa Arab. Yang pertama itu pembagian kata itu, komponen dasarnya itu yang pertama adalah satuan bunyi yang disebut dengan huruf atau abjad. Contohnya huruf mim, shin, jim, dal. Kemudian susunan huruf yang memiliki arti tertentu yang disebut kata. Masjidun, baitun, gitu, kata. Dalam bahasa Arabnya disebut kalimah. Ya. Ini huruf kalimah cuma al-jumlah. Nah, dalam bahasa Arab jumlah atau kalimat itu disebut jumlah. Tapi kalau kata kalimat, kalimah. Ya, jadi jangan sampai terbalik. Kalimat itu yaitu atau jumlah itu atau kalimat itu rangkaian kata yang mengandung pikiran yang lengkap yang disebut kalimat itu. Contohnya misalkan
dalam bahasa Indonesia saya sholat di masjid. Dalam bahasa Arabnya itu usolli fil masjid. Dan bahasa Arab kata dibagi dalam 3 komponen besar. Oke. Kita membahas lagi tentang kata. Kata itu dibagi lagi atau syamul kalimah. Kalimah itu kata ya. Kata dalam bahasa Arab disebut kalimah. Nah, kalimah itu aksamuha salasa. Lawal ism atau isim ya. Kata benda. Contohnya masjid, baitun, Ahmad, kemudian daftarun, kitabun. Itu bentuk-bentuk kata benda. Selain itu ada yang dinamakan fi'lun atau fi'il atau kata kerja. Contohnya usolli, kataba, darosa, yadrusu, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan pekerjaan subjek. Gitu, ya. Sholat, makan, minum, kataba, yashrabu, akala, itu kata-kata berkaitan dengan kata kerja. Kemudian ada yang dinamakan dengan harfun atau harf. Ini adalah kata tugas. Contohnya fi, ila, ala, gitu. Kata-kata harap atau kata tugas. Penggunaan istilah kata benda atau kata kerja atau kata tugas dalam kata bahasa Indonesia tidak sama persis dengan yang dalam bahasa Arab, yaitu isim, fi'il, harf ya. Namun dipakai untuk bisa sekadar mendekatkan pengertian tersebut. Nah, isim ini, kata benda ini juga pun terbagi, yaitu terbagi menjadi beberapa. Nanti kita lihat. Pertama itu ada yang dinamakan dengan ismu alam ya, yaitu isim alam, kata benda, nama. Dalam golongan ini bisa digolongkan juga dari isim alam yang merupakan bagian nama seorang atau sesuatu ya. Contohnya itu ya isim kata benda nama itu Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Sulaiman, Yunus, dan sebagainya. Kemudian kalau yang alam itu ataupun tempat ya, seperti misalkan Makkah, Madinah, seperti itu. Kemudian isim itu juga dibedakan lagi menurut kepada jenisnya atau kelamin. Ini yang sedikit membedakan dengan bahasa kita, walaupun sama istilahnya isim itu ada yang perempuan atau laki-laki untuk beberapa dalam nama, tapi dalam hal benda mungkin kita tidak bedakan hewan. Di bahasa Arab ini isim itu terbagi seperti misalkan contoh bangku ataupun kursi. Kursi itu masuk kepada zakar, laki-laki. Kemudian tawilah, meja pada muannas. Ini agak sedikit membedakan dengan bahasa lainnya karena memiliki jenis. Contohnya kalau yang dalam hal nama mungkin kita juga sama ya. Di dalam bahasa kita juga ada yang zakar ataupun muannas. Zakar itu untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Contoh Isa untuk muzakkar, ibnun, bakorun, bahrun, itu nama-nama atau kata benda yang berjenis laki-laki. Kemudian isim muannas atau perempuan seperti nama Maryam, kemudian bintun atau putri, Baqarah tapi betina, kemudian rihun, angin. Itu angin ya, contoh seperti ini masuk ke dalam muannas. Dan beberapa ada jenis-jenis yang jenis membedakan untuk jenis muzakkar dan muannas itu bisa juga dilihat dari tanda ya. Contohnya seperti tak marbutoh, ini untuk menandakan muannas atau perempuan. Contoh pada akhir kalimat
akhir kalimat atau katanya itu Fatimah. Tak marbuto. Tak marbuto. Ini menandakan dia berjenis kelamin perempuan. Madrasah. Madrasah. Ini berbeda madrasah dengan baitun. Misalkan madrasahnya ada tak marbuto, berarti ini bermakna muannas atau perempuan. Alif maksurah, ya. Alif maksurah seperti ya ini alif ya. Alifnya yang tidur ini dinamakan alif maksurah. Contoh pada kata Salma ini menandakan perempuan. Halwa. Alif mamdudah yaitu terdiri antara alif dan hamzah. Misalnya Asma, Samara, gitu. Itu untuk muannas. Namun ada juga yang memang tidak ada tandanya. Jadi kita harus memang menghafalkannya satu-satu. Seperti Rihun itu ternyata mu'annas bukan laki-laki walaupun tidak ada tanda tak marbut toya ataupun alif mamdudah. Samsun juga matahari itu ternyata masuk dalam mu'annas. Nafsun itu dalam mu'annas. Nah, ini pun bisa dibedakan lagi juga bahwa tanda isim muzakkar tidak ada tanda seperti ini. Namun ada kalanya juga ada beberapa kalimat yang menandakannya dengan tak marbutoh padahal itu bukan muannas tapi muzakkar. Contoh Hamzah, Talha, Muawiyah ini yang nama laki-laki semua. Oke. Oke, kita selain dari dibedakan isim itu atau kata benda itu berdasarkan jenis kelaminnya, dibedakan pula dengan bentuknya yaitu mufrad, musanna dan jam atau tunggalnya musanna dan jama ini yang membedakan dari bahasa lainnya. Kalau bahasa Arab itu terdapat musanna atau dua dua orang, mufrad tunggal dua orang dan banyak. Bagian besar kan dalam bahasa lain itu tunggal dan jamak. Tetapi dalam bahasa Inggris single dan plural. Namun di sini dalam bahasa Arab terdapat musanna atau jumlah kata bendanya dua atau dinamakan isim musanna. Oke, berarti dibedakan menjadi tiga berdasarkan jumlahnya ya. Jumlahnya itu berarti ada yang tunggal, mufrad, musanna dua, jamak, plural. Nah, kita bisa lihat tanda-tanda dari misalkan contoh untuk dua, bentuknya selalu diakhiri dengan nun, kasrah, baik untuk isim muzakkar ataupun muannas. Contoh kita lihat. Mufradnya rojulun, seorang laki-laki. Musannanya ditandai dengan nun, kasrah. Dan di sebelumnya ada alifnya. Disebut rojulani, dua orang. Jannatun, sebuah kebun. Jannatani, dua. Muslimun, seorang muslim satu. Muslimani, dua orang muslim. Seperti itu ya. Sama juga dengan di muannas. Contoh muslimatun, seorang muslimah. Muslimatun, seorang muslimah. Tetapi kalau dua muslimatani, ada selalu tanda nun kasrah. Nun dan kasrah untuk musanna. Kemudian itu yang musanna. Selain mufrad, musanna ada juga jamak. Nah, jamak pun terbagi lagi. Jamak salim artinya yang beraturan. Misalkan ibnun, seorang putra. Bentuk jamaknya itu banun, putra-putra. Bintun, seorang putri. Jamaknya banatun. Muslimun, satu orang muslim, seorang muslim. Muslimuna, muslim. Muslimatun, muslimatun. Banyak muslimah. Seperti itu. Ini beraturan, jadi kita bisa melihat bahwa ada aturan kalau misalkan jamak muzakkar waw dan nun tanda-tandanya sudah bintun banat ya, seperti alif di antara nun dan ta, kemudian muslimun, kemudian ada muslimuna waw dan nun untuk menandakan muzakkar
banyak, jamak. Muslimatun, alif lagi, tak, muslimatun. Ini beraturan, namun ada juga yang jamak taksir atau yang dinamakan tidak beraturan. Contohnya rosulun, tidak menjadi jamaknya rosulun, tidak, tapi rusulun. Ini taksir, tidak beraturan. Ini memang harus dihafal. Kalau yang ini dikenali polanya, bisa kita bentuk jamaknya. Namun ini kita harus menghafalnya. Rosulun, satu orang rasul. Rusulun, rasul-rasul. Alimun, seorang alim. Satu. Ulama, ulama makanya dikenal di kita. Kalau orang yang berilmu itu ulama. Ini jamak ya, banyak, banyak, banyak orang-orang alim. Ulama, jamaknya dari alim. Kemudian rojulun, rijalun, tidak rojulun, tidak, tapi rijalun. Ini jamaknya taksir. Imro'atun, seorang perempuan, menjadi nisya'un, perempuan. Oke, itu untuk isim. Berapa ada yang berdasarkan jenisnya, kelaminnya, ada yang berdasarkan jumlahnya. Yang harus diingat dalam hal pembelajaran bahasa Arab ini terkait eh, terkait terkait isim itu, yaitu terutama berkaitan dengan eh, jenisnya atau kelamin. Kemudian yang harus diperhatikan selain itu adalah jumlahnya. Ada mufrad, musanna, dan jamak. Itu menjadi patokan untuk kita bisa paham bahwa kata benda dalam bahasa Arab itu ditentukan berdasarkan jenis, kelamin, kemudian jumlah. Itu. Selain isim alam, atau ada juga isim lainnya, yaitu berkaitan dengan kata tunjuk. Ini sudah kita pelajari di kelas, yaitu tentang isim isyarah untuk kata tunjuk. Hada, ini, dzalika, itu. Hada kitabun, ini adalah sebuah buku. Dzalika kitabun, itu adalah sebuah buku. Ini isim isyarah ya, seperti kita pelajari. Isim isyarah pun ini merujuk kepada jumlahnya juga. Misalkan kalau merujuk pada jumlah dan apa ya, merujuk kepada jenis jenis kelamin di sini. Contoh untuk yang laki-laki kita pakainya hada, untuk yang muannas atau perempuan ini menggunakan hadihi. Misalkan hadihi majalatun, ini karena muannas, majalah muannas, menggunakan hadihi, tidak hada majalatun, tidak. Terusan dalika untuk yang laki-laki, dan tilka itu untuk yang perempuan. Jadi tilka majalatun itu sebuah majalah, tidak dalika majalatun, tidak, tapi tilka majalatun. Nah, ini yang saya bilang bahwa selain tadi jenis, tapi juga dipengaruhi oleh jumlah. Untuk hada itu hanya untuk mufrad, hada kitabun. Tapi kalau sudah dua bukunya, hadani kitabani, ini berubah. Kata tunjuknya ikut berubah. Sama dengan yang di hadihi. Hadihi untuk yang perempuannya. Hadihi misalkan majalatun. Hadihi majalatun. Jika ada dua, hatani. Hatani majalatani. Sama juga dengan kata tunjuk jauhnya atau itu. Zalika menjadi danika. Untuk dua, zanika. Zalika danika. Danika kitabani. Dalika kitabun. Danika kitabani. Kemudian tilka. Tilka. Tilka majalatun. Tapi kalau dua, tanika. Tanika majalatani. Oke. Itu untuk yang isim isyarah. Sedangkan untuk yang jamak lebih dari dua, untuk yang isim yang ditunjuk yang tidak berakal, maka isim muzakkar maupun muannas menggunakan hadihi. Hadihi jamak, misalkan hadihi kutub. Itu mau muzakkar maupun muannas, asalkan dia tidak berakal, bukan kata orang ataupun yang tidak berakal, itu menggunakan hadihi.
untuk yang dekat. Kemudian yang untuk yang jauh tilka. Contohnya misalkan hadhihi kutubun, seperti yang saya bilang tadi, kutubun ini jamak, bukan kitab satu tapi buku-buku atau kitab-kitab. Muannasnya juga sama, baik yang muzakkar muannas pakai hadhihi. Kalau yang jamak majalah-majalah contohnya itu muannas majalatun. Hadhihi majalatun, tilka kutubun. Ini untuk yang jauhnya tilka majalatun, sama. Menggunakan dua-duanya sama, baik bentuk yang muannas ataupun muzakkar. Ketika jamak menggunakannya, kalau yang tidak berakal hadhihi dan tilka. Sedangkan untuk yang berakal itu menggunakan baik isim muzakkar dan isim muannas menggunakan haulai untuk menuju yang dekat, ulaika untuk menuju yang jauh. Misalkan siswa-siswa, biasanya kita sebut hadza talibun, satu orang siswa. Tapi karena ini berakal dan jamak banyak, menjadi haulai tulabun, siswa-siswa. Jadi kita untuk menuju yang dekat itu, untuk yang berakal haulai, jauhnya ulaika tulabun. Jadi mereka itu siswa-siswa. Kemudian untuk yang perempuan sama, haulai thalibatun, ulaika thalibatun. Ya, sama. Baik yang muannas ataupun muzakkar, semuanya menggunakan haulai untuk dekat dan ulaika untuk jauh. Seperti itu. Saya harap untuk pembagian isim, pembahasan tentang isim ini, dan ini sudah dibahas sebelumnya di kelas tetap muka kita sebelumnya. Saya harap Anda sekalian sudah memahami hal ini. Dan kita masuk kepada isim mausul. Isim mausul atau kata sambung. Kata sambung yaitu untuk menghubungkan kalimat menjadi satu kalimat, menjadi satu pokok pikiran, dan yang kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebut dengan yang. Contoh kalimat pertama tidak tanpa ada isim mausul atau kata sambung, ja'a al-mudarisu. Mudarisu. Datang seorang guru itu. Kalimat kedua, al-mudarisu yadrusul fiqh. Guru itu mengajar fikih. Gurunya itu mengajar ilmu fikih. Kalimat ketiga, ja'al mudarisu. Nah, ini digabungkan antara kalimat pertama dan dua. Digabung dengan kata sambung alladhi, yang. Ja'al mudarisu alladhi yadrusul fiqh. Datang guru yang mengajar fikih. Alladhi, ada kata mausul alladhi. Alladhi ini untuk isim mausul, kata hubung untuk yang berkaitan dengan kalimah bergender laki-laki, ya, atau muzakkar. Untuk muannas diganti menjadi alati. Contohnya mudaris, mudarisu laki-laki, yang sebelumnya laki-laki, kita menjadi perempuan ini, yang pengajarnya jadi perempuan. Ja'atil mudarrisah allati tadrusul fiqh. Ini karena muannas perempuan diganti dengan alati, aladi diganti dengan alati karena muannas. Seperti itu. Isim mausul pun juga itu eh, harus atau terkena pengaruh juga untuk dual atau musanna. Contoh aladi untuk dua, alladani, alati, altani untuk dua. Contohnya ja'al mudarisani, ada dua pengajar, aladani dua, itu yang ini mengikuti dengan jumlah pada isimnya. Aladani yadrusani al-fiqh. Ja'al mudarisatani, ini pun sama, dua orang perempuan guru yang perempuan itu. Alatani, yang ini berubah menjadi dua, asalnya alati menjadi alatani, ini aladi menjadi aladani. Tadrusani al-fiqh. Datang dua orang guru yang mengajar fikih, ini untuk gurunya perempuan. Seperti itu.
dan berlaku juga di jamak. Alladi menjadi alladina untuk muzakkar, allati menjadi allati, atau kadang juga orang menyebutnya dengan allai. Contohnya dalam kalimat berikut, ja'alal mudarisuna, ini jamak ya, banyak. Alladina ini kata hubung yangnya juga menjadi jamak juga. Alladina yadrusunal fiqh, datang guru-guru yang mengajar fikih itu. Ja'atil mudarisatul lati yadrusna al-fiqh, datang guru-guru perempuan yang mengajar fikih itu. Ini isim mausul. Alladi atau dalam bahasa Indonesia disebut yang. Untuk pertemuan kali ini saya eh, akan pusatkan perhatian kita pada isim. Mungkin kalau ada kesempatan untuk pertemuan satu record video lagi untuk membahas tentang feel dan have, dan mungkin setelah itu baru diadakan evaluasi belajar kita. Oke, isim juga ada yang berbentuk nakiroh dan ada yang berbentuk ma'rifah. Makanya mungkin Anda mengenal dalam beberapa kata benda di dalam bahasa Arab itu ada yang menggunakan alif lam, ada yang menggunakan tanwin. Contohnya misalkan al-kitabu, jadi buku itu ada al-nya, al-kitabu. Ada juga nakiroh, kitabun, pakai tanwin. Dan apa yang membedakan penggunaan alif lam dan tanwin ini dalam hal kata benda penting untuk Anda ketahui. Berikut akan saya jelaskan bagaimana penjelasan antara nakiroh yang menggunakan tanwin dan ma'rifat yang menggunakan alif lam. Oke. Nakiroh berarti juga umum atau sembarang. Ma'rifah tertentu, hanya yang tertentu. Contohnya isim nakirah yang tidak kenal, tidak tertentu. Yang umum, ma'rifah yang sudah dikenal. Itu, yang itu. Isim nakirah bukan bentuk asal dari setiap isim. Biasanya ya asal dari setiap isim itu memang kita kenal. Menggunakan tanwin. Baitun, kitabun, daftarun, seperti itu ya. Kemudian ada yang fathatain. Contohnya yang kasrah, menggunakan kasratain, misalkan contohnya jalastu alal kursi, jalastu awil kursiin atau kursia, ataupun tanwin ya, kursiun. Tapi ada juga yang menggunakan alif lam, al kursi, misalkan contoh. Tapi ada juga contoh lain, misalkan baitun, rumah, atau waladun, ini menggunakan tanwin, domatain, domatain. Tapi ada juga yang menggunakan alif lam seperti al waladu, ini seorang anak, waladun, waladun seorang anak, dan tidak tahu yang mana umum waladun untuk menyebut anak secara umum. Al waladu ini sudah ditunjuk anak yang itu. Baitun sebuah rumah, al bait rumah itu. Kalau dilihat dalam kalimat seperti zalika baitun, itu sebuah rumah. Al baitu kabirun, ini itu sebuah rumah, tapi belum tahu rumahnya seperti apa. Tapi kalau yang alif lam sudah jelas, al baitu kabirun, rumah itu baru. Bukan baru ini, kabirun ini besar ya. Al baitu kabirun, besar. Rumah itu besar, rumah itu besar. Ja'a waladun, datang seorang anak, kita tidak tahu waladnya siapa, anaknya siapa. Ja'a waladun, tapi kalau sudah disebut al waladu mu'adzibun, anak itu sopan, itu kita sudah menunjuk pada seorang anak tertentu, seperti itu. Itu yang membedakan antara isim nakiro dan ma'rifah. Nah, bagian yang ma'rifah ini semua isim alam masuk ke dalam ma'rifah. Kenapa? Karena sudah diketahui dengan nama Ahmad, Ali, maka sudah diketahui di mana itu, siapa itu, kita sudah mengenalnya. Ada juga yang domir, huwa, nahnu. Ketika tidak disebut dia, huwa, hiya,
dia perempuan, nahnu kami, saya, ataupun nahnu kami, dia huwa itu sudah kita kenal bahwa sedang dibicarakan orang tertentu. Untuk setiap kata benda itu juga, khususnya yang menggunakan alif lam di awal atau baris tanwin di akhir kata, ada beberapa pola kalimat yang perlu kita ketahui perbedaannya dengan baik. Contohnya disebut ada mausuf, sifah. Mausuf itu yang disifati, sifat-sifatnya. Misalkan contoh mausufnya baitun. Mausufnya yang disifati itu rumah. Jadidun rumah yang mana? Sifatnya jadidun baru sifatnya. Ini dalam hal penggunaan isim nakirah. Baitun jadidun. Sebuah rumah baru. Al-baitu al-jadidu. Rumah yang baru itu. Al-jadidu. Ini pakai alif lam. Sudah tertentu. Ma'rifah. Baitun kabirun wasi'un. Rumah besar lagi luas. Al-baitu al-kabir. Al-baitu al-kabiru al-wasi. Ini sudah tertentu ma'rifah. Ada yang mausuf disifati, ada yang sifatnya. Yang disifatinya rumah. Kabir besar itu yang menyifati rumah tersebut ya. Atau disebut mausuf wasifah atau sifat. Ada yang disebut juga mudhof dan mudhof ilai. Baitu ini nakirah. Rumah yang mana? Rumah siapa? Ini masih nakirah. Tapi ada alif lam setelahnya, isim yang beralif lam. Maka dinamakan al-ma'rif yang isim ma'rifat ini, yaitu dinamakan mudhof ilaih ya. Atau yang menjelaskan nantinya lebih jelas tentang bait atau rumah siapa ini, belum tahu. Nakirah ini masih umum. Al-mudaris itu ini sudah ma'rifat. Baitul mudarisi. Baitul mudarisi berarti rumahnya guru. Sudah jelas ini. Menjadi ada yang mudhof, yaitu ini yang berbentuk nakirah. Kemudian mudhof ilaih, yaitu al-mudarisi atau ma'rifat, yaitu untuk bisa menjadikan keterangan bahwa ini bukan buku, tapi bait itu rumahnya guru. Kalau baitun saja mungkin rumah, masih nakirah, tapi baitul mudaris sudah menjadi mudhof ilaih, yaitu rumahnya guru. Seperti itu. Si mudhof juga ini berpengaruh tentang tentu jumlahnya juga. Misalkan ada muslimal jawi, ini dua ketika satu kan muslimul jawi, jadi satu orang muslim Jawa, tapi kalau berdua muslima al jawi, muslimal jawi, yaitu dua muslim Jawa. Jamaknya juga dan jamaknya juga pun sama, tapi sebetulnya muslimun untuk jamak biasanya, tapi karena akan menghadapi makrifat atau dalam ini mudhof ilaih, jadi mudhofnya muslimul jawi, jadi muslim Jawa ya. Berpengaruh juga terhadap apa jumlah dari isim tersebut, seperti itu. Dalam bahasa Arab itu dikenal dalam pembangunan sebuah kalimat atau jumlahnya itu
jumlah atau kalimat itu ada yang dimulai dengan kata benda, ada yang dimulai dengan kata kerja. Istilahnya itu disebut dengan jumlah ismiyah oleh yang benda, misalkan dimulai terlebih dahulu oleh kata rumah, ataupun isim alam, misalkan Ahmad. Ahmad darosa. Ahmad sudah belajar. Belajar kata kerja di setelah kalimat Ahmad, atau ini dinamakan jumlah ismiyah. Kalimatnya didului oleh isim atau kata benda. Atau misalkan Ahmad kataba, atau Ahmad zahaba. Ahmad zahaba ila suq, gitu. Contoh misalkan Ahmad zahaba itu kata kerja, isim itu Ahmad, zahaba kata kerjanya pergi, ila hab yang pernah saya tadi ada salah satu susunan dalam bahasa Arab itu salah satunya hab. Ahmad zahaba ila suq. Asuk, suq itu pasar, kata benda lagi. Yang awalnya itu berarti dimulai bahwa eh, kalimat ini dimulai oleh isim, yaitu Ahmad zahaba ila syuk. Ahmad ini isim. Zahaba fi'il madi. Nih contohnya. Ahmad ini isim. Zahaba ini kata kerja. Ila ini harf yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Ahmad isim, kata benda. Isim, kata benda alamnya, nama. Ahmad, zahaba, kata kerjanya atau dalam bahasa predikatnya. Ila ini adalah harfnya. Asyuk, kata benda lagi. Atau keterangan tempat kalau dalam bahasa Indonesia. Ini kalimat dinamakan dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai oleh kata benda. Oke. Kita akan lihat kalimat yang dimulai dengan kata benda. Bisa saja kalimat dalam kata benda itu pun tidak terdapat kata kerjanya, mungkin hanya dalam bentuk mubtada khobar. Artinya mubtada khobar ini adalah mubtada khobar, yaitu yang diterangkan, yaitu ada benda, kata benda, yang kemudian diikuti oleh sifatnya, misalkan hanya diikuti dengan sifatnya. Ini diawali dengan kata benda, kemudian diikuti dengan khobarnya, ya. Atau subjek, tadi itu subjeknya, kemudian predikatnya kabirun. Dalam bahasa Arab, walaupun belum ada kata kerjanya, ini bisa menjadi kalimat sempurna atau jumlah ismiyah. Contohnya al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Hanya begitu saja orang sudah bisa menyebut bahwa jumlah itu, kalimat itu berbentuk ismiyah. Ini pun sama halnya dengan yang
ada kata kerjanya ini. Itu kalimat atau yang diawali dengan kata benda. Tapi kalaupun hanya kata benda saja, al-baitu kabirun, itu sudah bisa dalam bahasa Arab, yaitu dinamakan dengan subjek predikat. Ini pun sama, subjek, ini predikat, zahaba ila syuk, tapi ini pun bisa seperti ini, hanya dalam hal mubtada khobar. Kalau ini ada isim, fi'il, harf, kemudian kata keterangan tempat, atau serop, makan kalau ini. Ini hanya saja subjek, mubtada, dan khobar ya, atau predikat. Hanya begitu saja ini sudah menjadi kalimat sempurna yang diawali oleh dua-duanya oleh kata benda. Ini diawali dengan kata benda, ini pun sama oleh kata benda. Itu disebut jumlah ismiyah. Berbeda dengan kalimat yang diawali dengan kata kerja terlebih dahulu, itu dinamakan kalimat kalimat fi'liyah karena diawali oleh pekerjaan terlebih dahulu. Zahaba, pekerjaannya dulu yang pertama, yaitu pergi. Zahaba Ahmad, baru subjeknya ila syuk. Zahaba Ahmad ila syuk. Jadi diawali oleh kata kerja. Ini sebut jumlah ismiyah. Seperti itu. Oke, mungkin kita untuk pembahasan mubtada khobar isim ini kita cukupkan sampai di situ dulu. Nanti kita akan beralih kepada pertemuan berikutnya. Ada domir atau kata ganti. Misalkan biasa subjek Ahmad menjadi ganti dia. Dia. Biasa Ahmad menjadi dia untuk laki-laki. Misalkan Fatimah menjadi ia. Itu untuk domir. Tapi ini pernah juga kita bahas di kelas tentang kata ganti. Ya, subjek. Seperti itu. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan untuk tugasnya, saya harapkan teman-teman untuk membuat sebuah terkait penggolongan dari kata-kata yang teman-teman ketahui dalam bahasa Arab, apakah digolongkan dalam pembagian katanya itu dalam bentuk isim, apakah kata benda yang teman-teman Anda ketahui juga itu masuk ke dalam golongan isim, fiil, atau harf. Misalkan teman-teman mengetahui bahwa kata benda yang teman-teman ketahui Anda sebutkan minimal 10. Misalkan ada kata kerja rumah, masjid, lapangan, kemudian sekolah, kemudian jalan, pasar, itu kata benda dalam bentuk bahasa Arab, berikut artinya. Kemudian 10 kata kerja, 10 kata kerja, misalkan makan, minum dalam bentuk fiil. Fiilnya ini belum kita bahas, bahwa fiil itu ada yang berbentuk madi, lampau, seperti sebenarnya sudah saya utarakan di kelas. Ada yang sedang berlangsung dan akan datang, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan tense. Ini itu berpengaruh waktu. Dalam bahasa Arab pun dipengaruhi oleh waktu kata bendanya. Tapi itu bebas bagi Anda untuk mencari kata kerja masa lampau ataupun sekarang ataupun nanti 10. Kemudian have, yaitu contoh
seperti kata tugas fi, ila, ala, eh, yang teman-teman ketahui dari macam-macam hub itu. Untuk hub ini sesuai jumlah hub yang ada di dalam bahasa Arab, Anda tuliskan semua hub yang terdapat dalam bahasa Arab. Kemudian setelah itu sudah Anda golongkan semua dari macam-macam kata itu dalam bahasa Arab, buatlah sebuah jumlah atau kalimat, contoh kalimat yang Anda gunakan dari hasil kata-kata yang teman-teman sudah cari menjadi sebuah kalimat. Misalkan sudah Anda carikan ada kata benda nama, tempat, hijab, kemudian ada kata kerjanya, ada hubnya, Anda susun menjadi kalimat minimal 5 kalimat ismiyah. Kita belum belajar nanti yang fiilnya atau yang kalimat fi'liyah. Untuk saat ini tugasnya yaitu membuat kalimat ismiyah atau kalimat yang diawali oleh kata benda sebanyak 5 menggunakan kosakata kata yang telah digolongkan sebelumnya ke dalam isim, fiil, dan hab sebanyak isim 10, fiil 10, dan hab sejumlah hab yang ada dalam bahasa Arab. Saya harapkan tugasnya bisa kalau Anda memiliki kemampuan untuk menuliskan aksara Arab dalam pekerjaan Word ataupun Office, bisa berbentuk nantinya Word doc tugasnya. Anda golongkan isim, fiil, kemudian hab, kemudian membuat 5 contoh. 5 contoh kalimat ismiyah Anda ketik serta artinya, ataupun Anda bisa tulis di kertas lembar, kemudian hasil pekerjaan Anda scan ataupun foto, kemudian dikirimkan di link classroom mata kuliah bahasa Arab. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari mara bahaya, baik itu terkait dengan wabah virus yang sedang melanda negeri kita. Kemudian mudah-mudahan kita juga diberikan barokah dalam hal ilmu, walaupun dalam hal keterbatasan seperti ini kita masih tetap bisa belajar dan memiliki pengetahuan. Kemudian terkait jalannya pembelajaran di semester ini tetap masih bisa berjalan. Saya harap Anda semua mengirimkan hasil pekerjaan Anda di classroom, kemudian nanti akan saya periksa dan nanti akan saya kabari lagi terkait materi lanjutan, dan ketika memungkinkan untuk sudah cukup bahwa misalkan pembahasannya sampai tugas saya sampai mid, mungkin setelah itu bisa beralih kepada dosen berikutnya. Nanti insya Allah saya akan kabari ketika materi ataupun tugas terkait tugas untuk pengganti nilai mid sudah cukup, mungkin akan saya kabari di classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.